Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali di dalam Leksam Bedas Literasi Sekolah tahun 2023. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan naskah pidato yang judulnya Lahirnya Negara Baru. Nah, judul bukunya yaitu Bung Hatta Masa Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1946. Penulisnya yaitu Bahrudin Supardi, kemudian penerbitnya yaitu PT Remaja Rosda Karya. Hadirin sekalian, proklamasi telah terjadi sekitar 78 tahun yang lalu, dan yang menyedihkan adalah semangat proklamasi dan semangat persatuan yang dikobarkan para pahlawan proklamasi itu sudah mulai pudar. Nah, kemudian selain itu anak-anak generasi penerus juga banyak yang tidak mengenal para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, dalam pidato kali ini saya mengajak kepada generasi muda untuk senantiasa memotivasi diri kita sendiri, kemudian memotivasi keluarga kita dengan mereview sejenak bahwa peristiwa ini belum pernah ada di dalam sejarah, akan tetapi hal inilah yang menjadi suatu keharusan bagi bangsa Indonesia saat itu. Para hadirin sekalian, setelah kemerdekaan diproklamasikan, maka negara Republik Indonesia yang baru saja terbentuk itu masih harus diurus. Kemudian banyak yang masih harus disusun, seperti dasar negara, lalu kemudian susunan pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, maka diadakan sidang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Nah, digelarlah dan kemudian dibuka oleh ketuanya yaitu Insinyur Soekarno. Nah, hal yang pertama yang dilakukan di dalam sidang itu adalah menghilangkan beberapa kata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, perubahan itu disetujui oleh suara bulat. Selanjutnya dilakukan pembahasan Undang-Undang Dasar secara keseluruhan. Nah, para hadirin sekalian, kemudian sore harinya PPKI membicarakan struktur negara menurut Undang-Undang Dasar. Nah, selain itu dilakukan juga pemilihan presiden dan wakilnya. Nah, inilah yang paling mendebarkan menjadi presiden dan wakilnya itu bukanlah pekerjaan yang ringan. Negara ini baru terbentuk, lalu kemudian banyak sekali yang harus dibenahi ketika itu. Nah, menurut saya, Saudara Soekarno dan Hatta yang paling tepat menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu adalah usulan dari Otto Iskandar-Dinata. Lalu kemudian Soekardjo Wiryo Pranoto juga mengungkapkan pendapatnya bahwa presiden dan wakil presiden itu harus satu duit tunggal, dan itu ujarnya sangat tegas sekali. Para hadirin sekalian, di samping perdebatan itu pemilihan presiden dan wakil presiden, maka terjadi pula perdebatan yang seru ketika itu, yaitu membicarakan pembagian tentang sebuah provinsi di Indonesia yang bernama Sumatera. Nah, ada yang menyarankan bahwa sebaiknya Sumatera itu dibagi menjadi 3 provinsi. Yang pertama Provinsi Sumatera Utara, lalu kemudian Provinsi Sumatera Tengah, lalu kemudian Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi anggota sidang ketika itu banyak yang setuju bahwa Sumatera itu hanya menjadi satu provinsi saja. Para hadirin sekalian, lalu kemudian sidang hari kedua itu digunakan untuk memilih gubernur tiap provinsi. Nah, gubernur yang dipilih itu adalah dari anggota PPKI yang berasal dari daerah.
Mereka diberi tugas untuk memimpin daerahnya masing-masing, lalu kemudian dalam sidang itu juga memutuskan bahwa semua anggota PPKI itu harus selekasnya pulang ke daerah masing-masing dan segera melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Nah, lalu kemudian pada hari itu juga PPKI membubarkan diri. Nah, Hatta dan Soekarno pun bersiap-siap untuk hendak pulang karena sidang sudah selesai. Para hadirin sekalian, maka demikianlah pahit getirnya perjuangan para pahlawan dalam memerdekakan Republik Indonesia. Dan itu adalah salah satu kewajiban kita. Nah, kewajiban kita semua untuk mewariskan sejarah para pendahulu kepada anak-anak kita, gitu, agar mereka dapat mengikuti semangat perjuangan para pahlawan, lalu kemudian mereka mampu membangun Indonesia sesuai dengan semangat dan cita-cita para proklamator tercinta. Para hadirin sekalian, demikian pidato yang singkat ini, semoga menjadi motivasi kita dan terutama para generasi muda yang akan datang. Salam literasi.